Boleh saya tanya nih tentang tantangan zaman. Yes, that is what we call the period challenge. Ini tantangan ya zaman. Tadi saya sudah bicara nih sama Pak Ustadz ini aktivitasnya, lihatnya, dan saya sudah dapatkan. Terima kasih. Saya ingin lihat tantangan seperti apa dalam berdakwah yang sering teman-teman hadapi, atau punya kesempatan sepertinya ini sesuatu yang mengganjal saya ketika saya ingin menyampaikan kebaikan. Katakanlah tidak berdakwah, tapi mau menyampaikan kebaikan, tapi ada kendala, tantangan. Kira tantangan apa yang dimiliki oleh teman-teman? Saya butuh 1 atau 2 orang saja penyampainya. Pak Ustaz, tantangan apa? 1 saja. Ya. Bukan nama dan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jamaluddin. Jamaluddin. Asal dari Kabupaten Ketapang. Ya. Yang 1 saja Pak ya. Insya Allah tantangannya adalah di masyarakat adalah karena masyarakat itu beragam. Jadi pertama di antaranya adalah kekurangannya masyarakat itu di mengenal dengan namanya ilmu. Itu kekurangan ilmu. Boleh saya simpulkan kalimat Bapak? Kalimatnya begini, Bapak mengatakan tantangan yang saya hadapi adalah beragamnya perbedaan di masyarakat. Mungkin itu sederhananya, betul ya? Itu yang kita bicarakan tadi. Because of the differences, so we should have a good treatment. Karena perbedaan-perbedaan yang kita tahu di lapangan, kita harus punya triknya, strateginya. Belum tentu strategi satu wilayah akan sama ketika masalah yang sama dihadapi yang kita harus treatment. Mungkin cari cara yang lain supaya itu punya jawaban terhadap tantangan tersebut. Oke, satu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sobat kenal sama saya Aprianto dari Sambas. Oke. Mana ya? Saya generasi muda ya. Saya tantangan yang paling utama di tempat saya itu otoriter dan kekuasaan dari yang tua ke muda. Satu masalah. Itu otoriter. Maksudnya itu yang tua itu kadang-kadang meremehkan generasi muda. Oke. Nah, itu. Simpel, jelas. Nah, kaderisasi belum dilakukan dengan baik di wilayah yang dimaksud. Karena masih orang tua yang punya peran, orang tua yang hidup lebih dulu, sehingga apapun yang dilakukannya adalah bisa dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa melibatkan para pemuda. Itu masalah kedua. Jadi 2 masalah ketika kita berdakwah. Sebetulnya intinya itu tuh yang saya dapatkan. Masih ada mungkin hal yang lain. Ada? Oke, apa lagi? Kalau bagi saya itu tantangan zaman. Sebelum nama saya, ini kita kenal nama saya. Nama dan masa. Oke, saya sebutkan nama dulu. Jadi ismi Imamuddin Ma'arif wa ismi da'i Imam Da'ilullah. Jadi anak min qaryati desa Mekarsari. Oke, dari saya tantangan zaman yang paling berat untuk saat ini adalah tentang teknologi. Jadi teknologi semakin canggih, maka masyarakat semakin bodoh. Maka itu adalah tantangan kita, tantangan yang sangat berat. Karena semakin canggih, maka semakin mudah orang untuk melakukan sesuatu, maka sifat pemalasnya akan timbul. Itu dari saya, Pak. Kasih banyak tepuk tangan dong untuk masalah yang ketiga ini. Baik, coba. Sudah tercoverkah hal-hal yang terkait dengan pendakwahan, aspek dakwah, bidang dakwah? Yang pertama adalah tentang sosio-kultural. Ada nggak di situ?
bahwa pertama adanya perbedaan. Betul? Betul. Itu perlu nggak didakwahkan? Perlu. Perbedaan-perbedaan tadi jangan didiamkan. Justru kesempatan kita berdakwah pada ladang itu sangat besar. Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang kita miliki tadi, jangan ditinggalkan. Jangan justru kita menghindar. Kalau kita menghindar, yang terjadi adalah makin banyak, makin besar gap di antara para umat yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, ada nggak tadi terkait dengan teknologi bidang dakwah kita? Ada. Karena justru sekarang sekolah yang sedang dikembangkan oleh Mas Nadine Makarim terkait dengan sekolah penggerak, pernah dengar? Sekolah penggerak, pernah dengar? Itu yang disebut dengan platform digital. Justru sekarang sekolah harus dalam 1-2 tahun ke depan ini sudah harus paham tentang implementasi platform digital. Kenapa? Sampai pelosok manapun di daerah 3T itu harus juga diselenggarakan platform digital dalam 1-2 tahun ke depan. Ini nilai dakwah kita. Kenapa? Masyarakat memanfaatkan teknologi dengan cerdas digital itu harus kita kumandangkan. Karena dengan cerdas digital berarti kita berusaha untuk mewujudkan kemuliaan hati para jemaah. Kenapa? Dia harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin untuk pendidikan, untuk perkembangan dan kemajuan manusia Indonesia. Itu yang kedua. Kemudian yang dikatakan Bapak tadi, yang dikatakan ini tadi, kaderisasi sudah perbedaan. Justru tantangan yang ketiga ini betul Pak, setuju. Tantangan yang ketiga adalah perbedaan yang beragam di masyarakat. Coba, kalau kita tahu bahwa perbedaan ini berdampak terhadap persatuan umat, maka peran dai turun di situ. Berjuang di bidang itu. Usahakan strategi apa yang harus kita wujudkan agar kita punya andil, punya peran untuk menyatukan umat. Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berusaha untuk menyatukan umat, otomatis banyak cara yang harus kita lakukan. Kalau saya, boleh cerita sedikit tentang saya? Boleh. Kalau saya memang di wilayah saya tinggal di Bekasi, saya aktif di forum silaturahmi takbir masjid. Disitulah kesempatan kita untuk bisa saling berbagi. Jadi masjid kan ada pengurusnya. Tetapi di antara masjid belum tentu ada kerjasama antara mereka. Mereka berjalan sendiri-sendiri. Betul nggak? Betul. Sehingga medan dakwahnya bervariasi. Padahal kalau perencanaan dakwah disusun dengan baik dalam satu wilayah, maka pencapaian akan berhasil dengan target yang sama. Jadi forum silaturahmi, takmir, masjid dan musola itu perlu dibangun. Karena di situ ada seksi ubudiyahnya, betul nggak? Betul. Yang mengatur tentang peribadatan dan bagaimana materi-materi dakwah yang bisa dikembangkan di situ, di ubudiyah. Baiklah. Nah, berkaitan dengan tantangan tadi, ini adalah sebuah challenge yang harus kita lakukan agar kita bisa merencanakan dakwah seoptimal mungkin dengan rancangan dakwah yang sistematis dan mengandung nilai-nilai kebaikan untuk memperbaiki umat. Insya Allah. Nah, judul kita kali ini adalah terkait dengan apa? Pelatihan dai peduli gambut dan mangrove berbasis masjid. Coba saya mau tes nih. Seorang dai apakah paham tentang gambut? Coba. Ada yang tahu berapa luas gambut di wilayah Kalimantan Barat? Ya, ada yang menyebut 1, oh sudah nambah berarti ya. Ada yang menyebut 4 kelebihan. Artinya apa, teman-teman?
kalau teman-teman kita semua adalah sebagai pendai dakwah itu dengan konten yang penuh dan kita punya kapabilitas yang kuat, maka insya Allah orang mudah akan menerimanya. Contoh tadi, berapa luas dari gambut? Itu memang tidak berhubungan dengan nilai dakwah, tapi berhubungan dengan nilai kearifan lokal, apa yang disebut dengan local wisdom. Nah, jumlah gambut luasnya itu di Kalimantan Barat kan kalau menurut catatan 1,720.000 hektar. Ya Pak ya? Hampir ketemu tadi 1,8. Tepuk tangan untuk Pak Zainal, betul. Terima kasih Pak Zainal ya. Coba teman-teman, kan kita sama nih di Pulau Kalimantan. Mana yang lebih banyak gambutnya luasnya? Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat? Barat. Tuh, itu juga pengetahuan untuk teman-teman. Berapa jumlah luasnya untuk Kalimantan Tengah? Betul. 3.100.000 hektar. Itu yang terjadi. Yang terkecil gambut di wilayah Kalimantan apa? Timurkah atau selatankah? Iya, itu kan pengetahuan teman-teman. Hanya kurang lebih 330.000 hektar saja. Ya enggak? Sedangkan Kalimantan Timur sekitar 672-an ribu hektar. Artinya apa? Ini adalah pengetahuan yang harus kita miliki sebagai pendakwah. Ingatan kita. Oke, habis makan kan? Selesai makan kan? Nambah nggak? Oh jangan, kalau malam sekali aja. Ya, baik. Gini, teman-teman. Kalau saya menyebut gambut, maka teman-teman dengan kecepatan bersama-sama menyebutnya adalah hebat, hebat, kuat. Oke? Gambut! Hebat, hebat, kuat! Sekali lagi, gambut! Hebat, hebat, kuat! Kalau saya menyebut mangrove, ya, kalau saya menyebut mangrove, hebat, hebat, lemah. Hebat-hebat sedap, mangrove sedap. Apa? Ujungnya maunya apa? Ayo. Indah. Apa? Indah. Indah. Mau indah? Oh. Mantap. Itu saya tadi bilang kata itu. Makasih. Ya. Oke. Hebat, hebat, mantap. Sekali lagi, mangrove. Hebat, hebat, mantap. Siap. Ya. Jadi kita lihat mana yang memiliki ingatan yang kuat. Dengan saya menyebut beberapa kali, maka otomatis teman-teman bisa menyebutnya dengan lancar. Siap. Oke, baik. Sekarang, ya. Habis ini ya? Enggak ya, enggak habis. Oke, baik. Sekarang posisi sebelah kanan, tolong ya. Oke, kalau saya katakan satu kata yang mangrove atau gambut, maka otomatis teman-teman menyebutnya sesuai jawabannya. Ya, oke, baik. Gambut, gambut, mangrove. Hebat, 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 kuat. Hebat, hebat, mantap. Kompak apa? Kompak. Oke, ya, oke, ya. Ini kan kekuatan kita mengingat. Oke, saya sebut 2 kali di gambut, saya sebut 1 kali di mangrove. Berarti kalau yang di mangrove hebat, hebat, mantap akhirnya. Oke. Sekali lagi, ya. Tolong nilai mana kelompok yang bagus nih, ya. Ya sesi 3 menitan lah. Oke. Mix satunya, biar enak. Tidak seru kalau tidak seru. Baiklah. Lain ceritanya. Baik, teman-teman semua, para dai-daiyah yang ada di malam hari ini, saya sebut ya, gambut, mangrove, gambut. Hebat, hebat, kuat. Hebat, hebat, mantap. Hebat, hebat, kuat. Ada yang diam saja. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok C, silakan. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. Gambut, gambut, gambut. Iya kan saya lihat ini semua murah, Pak. Lurusin aja, jangan belok-belok kalau mau.
perhatian ya. Baik. Nah, sekarang sekali lagi ya. Ya. Mangrove gambut. Hebat. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sekali lagi, tengah berarti ya. Ini bagus semua, bagus semua ya. Baik. Nah, satu lagi ya. Oke, siap. Mangrove gambut. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Tidak ada yang salah malam hari ini. Walaupun matanya udah redup, matanya udah redup. Siap. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, barakallahu fiik. Semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bahwa saya langsung pada LK. Boleh LK-nya, gambar kerjanya kita share kepada teman-teman. Dan ini bisa dilakukan berdua, sebangku aja. Jadi satu LK itu berdua. Ya, satu LK. Oh, dan itu masukkan dulu supaya enggak cepat. Masukkan dulu. Ya. 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 LK yang dimaksud yang sudah kita bahas tadi. Langkah-langkah perencanaan dakwah. Yang perlu teman-teman lakukan adalah berdua ya, satu bangku. Ibu enggak temannya ya? Kalau sendiri tidak. Ada itu ibu lagi. Iya di belakang. Nah, ibu ke depan. Sini naik ke depan. Naik ke depan nih, ya. Saya kasih waktu ini hanya 15 menit. Ya, karena itu sudah kita bahas tadi. Tinggal mengisi sesuai dengan apa yang ada dan terjadi di wilayah masing-masing. Oke. Jadi diskusi dengan teman kiri kanannya di sebangku. Isilah, boleh langsung dengan pulpen tulis di situ, karena itu akan dikumpulkan dan diagendakan oleh panitia. Ya. Iya, bebas. Kalau memang tentang mangrove, wilayahnya mangrove lah jangan. Kalau tentang gambut lah jangan. Oke, sudah ya. LK pertama itu adalah mengerjakan tentang perencanaan dakwah. Perencanaan langkah-langkah perencanaan dakwah. Silakan. Yang pertama identifikasi, tulis. Berarti beberapa masalah tuh yang mungkin ada, betul ya? Silakan tulis. Yuk, biar cepat saya pandu. Tulis nomor 1, masalah apa saja yang bisa ditemui di lapangan, baik di mangrove maupun di gambut. Berarti beberapa masalah ya. Tulis nama di pojok kanan atas untuk nama kelompok. Baik, 15 menit kita selesai. Identifikasi masalah silahkan tulis minimal bisa 3 atau 4 masalah. Anda tentukan sesuai apa yang ada di lapangan. Masalah apa saja? Untuk nomor 1 silahkan TC. Tidak usah panjang-panjang jawabnya, singkat saja. Karena itu LK. Terus yes. Kalau identifikasi masalah mesti lebih dari 2 atau 3, silakan. Ya, karena dia belum merumuskan. Kalau merumuskan kan cuma 1. Beda ya, kemarin kan? Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau identifikasi beberapa masalah. Kalau merumuskan sudah pada 1 pokok masalah saja. Karena itu menjadi prioritas untuk diselesaikan dan didakwahkan. Sudah nomor 1? Belum ya? Ayo. Sambil ngobrol boleh. Ditulis saja langsung di kertas LK-nya masalahnya apa saja. Kalau sudah menemukan identifikasi masalah, yang minimal bisa 2 atau 3 masalah yang ditemukan, pasti ada masalah di lapangan, baik di mangrove maupun di gambut, pasti ada. Karena hubungannya
Baik, sudah selesai untuk nomor 1 harapan saya. Sekarang masuk nomor 2, merumuskan masalah. So the only one problem, hanya satu masalah dari beberapa masalah yang sudah ditentukan tadi. Silakan, satu masalah yang menurut Bapak ini prioritas ini saya harus selesaikan. Silakan ditulis masalah, rumuskan masalah, hanya satu masalah yang perlu ditentukan. Sudah? Jadi kalau dipandu bisa lebih cepat. Sudah selesai. Sudah belum? Ya. Sudah, alhamdulillah. Satu masalah saja. Satu masalah yang dirumuskan masalah. Dari banyak masalah itu, ambillah satu masalah prioritas yang mau diselesaikan, yang mau didakwahkan. Baik? Sudahkah? Sudah. Sekarang selanjutnya, apa itu selanjutnya? Ada berapa model baca tadi? Dua kan ya? Poin kan? Ya, baik. Silahkan untuk yang ketiga memilih model-model pemecahan yang tepat. Model-model pemecahan yang tepat. Apa saja model-modelnya? Teman-teman jadi tahu model-modelnya apa saja yang mau dilakukan.